kembali kepada Muhazzab fi Fiqh Imam Syafi'i. Qala al-musannifu Abu Ishaq Ibrahim As-Sayrazi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Masih meneruskan babul janaiz. Yan bagi ayyakuna al-ghasilu aminan. Lamma ruya an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala la yaghsilu mautakum illa al-ma'munun. Wa li'annahu idza lam yakun aminan lam na'man alla yastawfi al-ghusla. Wa rubbama satara ma yazhar min jamil ma yazhar min jamilin aw yuzhiru ma yura min qabihin. Abu Ishaq As-Sayrazi rahimahullahu taala berkata, selayaknya bagi orang yang memandikan jenazah. Nah, ini petugas nih. Kalau Rahmatul Ummah kan udah punya, ya. Ada kan ya Rahmatul Ummah udah Pak Saifuddin yang mandiin ada kan ya? Udah. Pak Muarif. Nah, ini perhati ini ya. Ya karena semuanya kita pahamin, cuman kita tekankan kepada beliau. Apa? Ayyakunal ghasilu aminan. Tukang mandiinnya ini harus jujur, amin. Harus jujur. Jujur dalam artian di sini artinya yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya, yang ngerti agama, yang ngerti aturan Allah dan Rasulnya, ya, dalam tugas yang dilaksanakan. Sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghsilu mautakum illa al-ma'munun. Jangan ada yang memandikan orang yang meninggal di antara kalian kecuali orang yang dapat dipercaya. Wa li'annahu idza lam yakun aminan lam na'man alla yastawfi al-ghusla. Kalau memang dia enggak jujur, orang yang enggak jujur, itu khawatirnya dia belum cukup syarat atau belum memenuhi kecukupan, dia sudah bilang sudah kelar. Mandiin mayit kakinya belum dibasuh, udah karena buru-buru. Karena hari itu banyak job, sampai 5 yang meninggal. Setiap mandiin ada yang kakinya kagak cuci. Udahlah, itu kan kagak jujur namanya. Itu kan. Liana idza lam yakun aminan lam na'man alla yastaqil ghusla. Kalau dia enggak jujur, khawatirnya kita enggak aman. Ini mandi sebenarnya udah selesai apa belum? Dibang cepek-cepek doang air, dipakein sabun-sabun begini, kakinya ada yang belum kena, ininya belum kena, air tuh belum merata lah. Kotorannya belum dibersihin. Nah, itu. Makanya Bang Muarif perhatiin itu kalau mandi. Terus yang lebih ditekankan wa rubbama satara ma yazharu. Ini yang paling penting, menutupi apa yang nampak. Wa rubbama satara ma yazharu min jamilin. Ya, kalau dia enggak jujur, dia akan tutupin apa yang bagus-bagus dari mayit. Wa yuzhiru ma yara min qabihin atau ma yara min qabihin. Dia buka sesuatu yang jelek daripada mayit. Nah, maka kenapa orang yang memandikan, syarat dari Nabi kita harus orang yang jujur, orang yang ngerti, ya. Karena nanti ya khawatirnya kalau dia nggak jujur, yang cakep ditutupin, yang jelek diceritain sama orang. Tuh mayit bau banget. Orang kagak pernah ngaji sih katanya. Nah, itu nggak boleh. Jangan. Atau sebaliknya, badannya wangi, ininya wangi, didiem aja. Enggak. Maka pengertian amin di sini, jujur di sini, ma'munun adalah orang yang jujur saat dia melihat kebaikan-kebaikan, keindahan, kecakapan-kecakapan yang ada pada mayit, ceritakan kepada orang. Ya Allah, saya mandiin bapak ini, belum disiram, belum dipakein sabun, dibuka kainnya wangi, ceritain sama orang. Mukanya bersih, ceritain sama orang. Nah, kalau satu ketika mandiin
ini mayat romannya jelek banget tampangnya begitu, jangan diceritain. Udah, gimana tadi itu, Pak itu? Enggak, biasa, normal. Ya. Ini penting nih buat yang mandi-mandiin, jangan suka comel mulutnya. Gimana tadi tuh mandiin Aji ini? Cakep, alhamdulillah. Kalau memang benar cakep ceritain. Tapi kalau ada kejelekan, entah mukanya hijau karena mukanya hitam, entah apa, entah darah yang tidak pernah berhenti atau apa, diem. Bagaimana? Baik semuanya. Oh, tuh. Karena kan kalau orang masyarakat kita bodoh, tapi so pinter, sok komentar itu. Bagaimana itu? Wah, mandiin mukanya hitam, ya wajar lah. Orang gak pernah wudhu, gak pernah sholat. Padahal dia juga gak sembahyang. Padahal dia juga gak sembahyang. Komennya pakai orang bener banget. Tangannya kaku pas di ini bukan kayak yang lain ya. Iyalah, asal dimintain sumbangan pelit. Itu kan orang awam begitu. Makanya untuk menjaga kemungkinan itu, maka si petugas pemandian ini, petugas yang memandikan ini harus amin. Nutupin yang tidak baik dari ya, mayit tersebut, ya, menceritakan yang baik dari yang baik-baik ya terhadap mayit tersebut saat mandiin. Itu begitu. Ya Allah, belum masuk kuburan, nih orang mukanya udah hitam ya. Kasihan banget. Mancing mulu sih kalau giliran ngaji misalkan. Padahal temannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan ya, Pak. Jangan. Jadi ceritain sama orang. Karena sepengalaman kita ngebantuin mandiin tuh Pak Haji Haris ya, Bang Pian. Bantuinlah sini mandi, bukan nggak bisa lah, cuman bantuin gitu. Itu ada memang yang belum disiram udah wangi badan. Belum disiram tuh udah wangi. Mulutnya bersih, kayak orang mandiin orang hidup. Ada, ceritain sama orang. Kok begitulah? Iya, orang jamaahnya rajin. Makanannya halal, kagak pernah nipu orang. Terus bininya cerita, iya Pak, dia mah kagak pernah bohong sama bini. Ayo. Yang bohong sama bini baik-baik. Lah ada juga kita ngikut. Pas kita lihat hitam. Itu Kang mandi ini rupanya emang belum ngerti kali ya. Astagfirullahaladzim, gue baru ini katanya. Udah diem loh, diem kunyukutan. Diem. Baru ini katanya baru ini. Diem jangan. Karena orang hitam itu bisa jadi karena pengaruh penyakit dalam yang pada saat itu dialami. Bisa aja kan. Maka kalau orang yang ngerti ya udah nggak apa-apa. Emang masalah. Kalau memang wajah hitam itu di dunia khususnya ya, kalau wajah hitam di dunia itu menunjukkan dia suul khotimah tidak baik, lah kesian Pak orang Nigeria. Oi, bener kagak? Lah kesian lah, hitam semuanya. Nah kalau di akhirat iya nanti ada wujuhun ibyaddat wujuhum, ada yang mukanya putih, ada yang mukanya hitam. Fa'ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fil jannati khalidun. Kalau yang mukanya putih itu pasti di surga, kalau yang mukanya hitam itu pasti neraka. Nah, kalau di dunia tetap nggak bisa jadi ukuran kalau ada seseorang meninggal terus mukanya hitam. Wah, ini orang suul khotimah. Enggak, walaupun dia nggak sembahyang, tetap kalau masih orang muslim nggak boleh kita memberikan komentar apa-apa. Diam. Tugas kita doain aja udah. Tugas kita berikan saksi baik aja sudah. Itu. Yang suka komentar. Wa yastahabbu ayastura al-mayyit ayastara
Wa yustahabu ayustaral mayyitu minal uyun. Disunnahkan mayit ini ya itu harus tertutup dari pandangan. Jadi saat mandiin tuh ya bener lah, orang kita tuh kalau mandiin pasti dipasang tirai biar nggak kelihatan. Cukup tim pelaksana yang mandi. Li'annahu qad yakunu fi badanihi aibun kana yaktumuhu. Kenapa harus ditutup? Karena mungkin saja di badannya itu ada aib yang selama hidupnya dia tutup. Ya kan kayak yang tahu badan kita membini doang, bener kagak? Lah anak juga kagak tahu tompel kita di mana, bener kagak? Iya. Nah makanya itulah salah satu alasannya pada saat memandikan jenazah, ya mayoritas ulama berpendapat hendaknya lah seluruh badannya itu ditutup. Nanti mengalirkan airnya itu dari atas. Nah nyabuninnya dengan sarung tangan itu dari bawah kain. Nah itulah alasannya kenapa disunahkan untuk ditutup agar tidak terlihat kekurangan-kekurangan aib-aib dia yang selama hidupnya memang dia tutup. Alhamdulillah. Mungkin aja waktu lagi badernya, masih bader gitu kan, dia bikin tato. Tatonya bukan apa-apa, nama mantannya. Ditutupin sama dia. Asal ditanya bini apa? Luka, ini luka, jangan dibuka. Lepas mati, bininya bisa jadi aturan sendiri, jadi kesel. Lu masih, wah ternyata tato lu mantan lu itu. Kacau lu itu, bener gak? Jadi tutupin. Warabama ijtama fi maudi'in min badanihi damun, atau ada darah, ada nanah, ya namanya orang penyakit kan macam-macam penyakitnya, ada penyakit ini. Udah meninggal pun kadang-kadang tuh darah masih ngalir. Nah, itu tujuannya ditutup dari pandangan, kemudian juga jasadnya ditutupi dengan kain agar apapun bentuk aib orang tersebut semuanya tertutupi. Jangan sampai terlihat orang. Khawatirnya ada omongan. Apalagi zaman sekarang, netizen itu luar biasa. Bodoh juga ngomongnya ke profesor. Ijtama fi maudi'in min badanihi damun fa yarahu man la ya'rifu dzalika fa yazunnuhu uqubatan wa su'a aqibatin. Kata Imam Abu Isa As-Syirazi, pas dilihat yang lihat orang kagak ngerti, orang awam, orang jahil, udah dipikir ini azab pasti. Ini tanda su'ul khatimah. La ilaha illallah. Nggak boleh. Pada hakikatnya kita tuh hanya sebuah hanya sebuah sangkaan kuat saat seorang meninggal kita bilang husnul khatimah. Tapi pada hakikatnya kita nggak tahu. Nah maka saat ini memang kita nggak bisa pastikan dia husnul khatimah atau sul khatimah. Agama itu mengarahkan sudah cukup baik jangan buruk sangka. Maka bagaimanapun kondisi mayit yang kita lihat, baik dari keluarga atau orang lain, selagi dia muslim, keadaannya nggak enak, ya sudah husnuzon saja. Ini mungkin dari penyakit yang dia derita selama ini. Karena bisa saja mukanya diitemin oleh Allah, badannya dikasih aib oleh Allah, kan begitu kan? Tapi tobatnya diterima sama Allah. Nah itu. Intinya itulah, kita menjalanin tugas saja. Jalanin tugas saja, yaitu mendoakan, ya, memberikan kesaksian baik. Wa yustahabu an la yasta'ina bi ghairihi in kana fihi kifayatun. Nah, bagusnya jangan minta tolong sama orang. Nah, Bang Muarif sendiri aja mandiin. Tapi fa in ihtaja ila mu'inin ista'ana biman la budda lahu minhu. Tapi kalau harus minta tolong, cari orang, jangan sembarangan. Bang Muarif lagi mandi ini, kayaknya nggak bisa sendiri. Nah, siapa yang siap? Artinya harus sudah punya tim. Jangan siapa aja main tarik. Jangan siapa aja main tarik. Gitu Bang Muarif, dengerin Bang Muarif. Iya, ini buat antum ini.
Jadi kalau satu ketika butuh bantuan, bagusnya jangan minta bantuan, lakuin sendiri. Artinya cakep kita yang tahu, bakalan kita ceritain, buruk kita yang tahu, kita keep, jangan pernah terbuka kepada siapapun, ya enggak, bagusnya sendiri. Makanya dibilang wa yustahabbu an la yasta'ina bi ghairihi in kana fihi kifayatun. Kalau memang cukup bisa kita handle sendiri, jangan minta tolong. Fa in ihtaja, tapi kalau memang kita butuh ila mu'inin ista'ana bima la budda lahu. Kalau memang kita perlu bantuan ya silakan. Tapi jangan asal cabut. Siapa nih? Oh, Mang Ali. Cabut, Mang Ali ngerti juga hukumnya. Cabut Mas Iman. Jangan asal mentari, cabut. Bang Jul ada nggak Bang Jul? Bang Jul mana? Wah iya, ambil Bang Jul udah aman. Dia sih nggak bakal cerita macem-macem. Tuh. Selanjutnya itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau memang perlu minta tolong, ya siapa ini? Lihat. Oh ya udah deh, Kang Udin atau Bang Pian, tolong aja. Wa istahabu ayyakuna bi qurbihi mijmaratun. Nah, termasuk disunnahkan di dekat mayit pada saat kita memandikan pasang dupa, pasang gahru atau buhur yang membuat wangi seluruh ruangan tempat kita mandikan. Ini untuk mensiasati andai ada bau-bau aroma tidak enak dari mayit, itu bisa tertutup dengan bau gahru. Nah, ini bisa diganti dengan parfum. Atau kita bisa ganti dengan zat yang bisa menghilangi bau. Itu boleh. Itu boleh. Maka termasuk yang disunnahkan kita taruh dupa, tahu nggak dupa? Ya kalau sekarang tuh kayak gahru, nah itu pasang aja udah setiap pojok. Nah, biar aromanya semerbak rata. Jadi kalau ada bau-bau dikit itu Bang Muarif itu ketutup sama bau gahru. Hatta in kanat lahu raihatun lam tazhar. Kalau ada aroma nggak enak nggak bakal nampak. Oh, gitu caranya. Itu tidak lain apa? Tidak lain adalah untuk menjaga kehormatan si mayit. Agar tidak ada satu titik pun aib yang terbuka. Apa kayak begitu, Pak? Maka Bang Muarif ini saat mandiin mayit, ada kebagusannya ceritain, ada aib. Nah, di situ pilihan buat Bang Muarif. Mau nggak aib kamu ditutupin nanti di akhirat? Kalau mau tutupin tuh aib mayit sampai kita mati. Makanya kan kata Rasulullah, man satara aurata akhihil muslim satarallahu auratahu ya yaumal qiyamah. Yang nutupin aib kekurangan saudaranya muslim, maka Allah akan tutup aib dia. Nah, salah satunya dalam permasalahan mandiin. Kita lihat nih mayit potongannya jelek banget. Ya udah jangan pakai diceritain Bang Muarif. Sama bini juga kagak boleh. Ini iseng-iseng sama orang kagak sama bini ngomong. Tadi lu mandiin siapa Bang? Sanu. Gimana itu Bang? Dia kan kagak pernah ngaji itu Bang. Iya kawan gua. Ya itu mah sama aja Bang Muarif. Nggak boleh, haram. Dan di dunianya mungkin kita aman, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di akhirat tetap ada. Kalau di akhirat kagak ada yang bisa luput, Pak. Makanya kalau kita ada rencana, nauzubillahi min zalik, terlintas di pikiran kita untuk melakukan kesalahan, apapun bentuk dosa, iri, dengki, atau yang lainnya, ingat Pak, ya di sini bisa bebas, di akhirat nggak akan pernah bisa bebas. Semuanya ada Pak. Ta'irahu ala unukihi. Semuanya itu kitabnya Allah letakkan di kepalanya, di atas ya Pak. Habis itu baru dikasih nih amal lu. Dan semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Bang Jol. Iya Bang. Ya Allah. Wal aula ayyugsala fi qamisin. Yang paling afdol ya kalau kita mandiin mayit itu fi qamisin. Nah, walaupun ya, ini agak sedikit berbeda di antara ulama-ulama Syafi'i bahwa ini hanya dikhususkan buat Nabi. Selain Nabi, buka bajunya cukup diletakkan kain agar tertutup auratnya. Kalau Nabi, itu memang dimandikannya, pakaiannya nggak dibuka. Itu khusus Rasul. Karena saat Sayyidina Ali memandikan
Dan saat itu ada rencana ingin membuka baju Nabi, ya saat itu terhenti sejenak dan ada suara yang tertuju kepada keluarga Nabi, khususnya Sayyidina Ali, untuk tidak membuka baju Rasul. Saat itu langsung sepakat seluruh sahabat, jangan dibuka baju Nabi, kita mandiin Rasul dengan gamis-gamis ini khusus buat Nabi. Jadi badan Nabi itu nggak kelihatan pada saat dimandikan. Kalau kita tetap dibuka, cuman ditutup pakai kain jamblang. Apa kain jamblang? Tahu kain jamblang? Kain panjang batik. Lamma ra'at Aisyatu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghasaluhu wa alaihi qamisun yasubbuna alaihi al-ma'a wa yudlikunahu min fawqihi wa li anna dzalika astar fa kana aula. Nah, kalau Al-Imam Syairazi bilang pakai gamis lebih afdol. Nah, ini hilaf. Dasarnya apa? Sebagaimana riwayat ibu kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah saat dimandikan itu ya enggak, gamisnya tidak dibuka. Itu lebih nutup. Ya intinya semakin tertutup semakin bagus. Nah, cuman itu aja. Tempat pemandiannya sudah ditaruhin tirai biar tidak terlihat, biar tidak terpandang banyak mata. Mayitnya pun kita letakkan kain. Airnya dari atas, nanti tangan kita yang masuk nyabunin. Tetap terpelihara badannya, tetap tertutup. Wal ma'ul baridu aula minal musakhon. Air dingin itu lebih bagus daripada air panas. Jadi kalau mandiin mayit pakai air dingin lebih bagus dibanding air panas. Li'anna al-barida yukwihi wal musakhanu yurhi. Karena air dingin itu bekuin. Kalau air panas bikin cepat hancur. Nah, makanya mayit kenapa harus akhir mandiinnya pakai kapur barus? Itu tidak lain adalah agar lebih awet, lebih keras. Itu kapur barus fungsinya. Kalau mau awet lagi taruh di piramida di Mesir sana. Ternyata Firaun tuh laknatullah, dia bikin piramida, Pak. Piramida itu begitu ya. Itu enggak semuanya lega kayak begini, itu jalannya kecil. Dan setiap kuburannya itu semuanya dibikin kayak kamar-kamar begitu. Ternyata kita naruh jeruk, Pak, di situ. Jeruk. Kita taruh di kulkas, jeruk, atau taruh di luar, dia cepat hancur. Tapi kalau ditaruh di situ itu kuat, Pak. Dia mauan kering daripada busuk. Artinya saat itu teknologi udah maju. Ini tidak lain apa, Pak? Ya biar badannya kencang, kagak cepat hancur. Ini tidak lain adalah sebagai bentuk penterjemahan yang enggak bahwa Allah itu memuliakan ciptaan, walaqad karramna bani Adam. Intinya mah begitu. Walaupun itu bukan penentu. Ya. Cuman inilah ajaran Islam kita, bahwa kita ini termasuk hamba Allah yang diberikan sebuah syariat, yang syariat tersebut adalah begitu amat menghormati manusia. Apa meninggalnya masih kita hormatin. Meninggalnya kita hargain. Kagak ada agama kayak kita, Pak. Meninggalnya aja masih kita hormatin. Makanya kan dihukumin. Nyubit orang mati sama hukumnya dengan nyubit orang hidup. Ngempos orang mati sama hukumnya dengan ngempos orang hidup. Artinya apa? Dosa. Ini mayit ya, kemarin gua kagak tabokin, sekarang udah kalau gua tabokin lu ya, tetap dosa, Pak. Wa in kana bihi wasakhun la yuziluhu illa al-musakhkhanu awil baradu syadidun wa yakhaful ghasilu min isti'malil baridi ghasalahu bil musakhkhan. Tapi Bang Muarif, kalau sekiranya memang ada kotoran yang nggak bisa dihilangin dengan air dingin, dia bisa hilangnya dengan air panas, maka gunakanlah air panas. Atau Bang Muarif diundang mandiin di daerah-daerah yang dingin banget, kayak di Dieng, di Puncak, dingin banget. Kayaknya kalau pakai air dingin yang pingsan Bang Muarif. Nah, maka kalau kondisi seperti itu dibolehkan menggunakan air panas. Wa hal yajibu niyatul ghusli fihi wajhani? Apakah wajib niat pada saat memandikan? Di sini ada dua pendapat ulama. Wallahu taala a'lamu bis shawab. Para orang tua, ya
perjuangan pengorbanan kita untuk saudara-saudara kita belum berakhir, ya, maka terus kita sisihkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita di Aceh, juga di seluruh Sumatera. Alhamdulillah kemarin sudah nyampe, ya, bantuan dari antum semuanya, mudah-mudahan Allah terima, ya, dan terus ikhlas sampai benar-benar kondusif. Tapi kenyataannya memang, ya Allah, sian saudara-saudara kita di Aceh masih jauh dari kata normal. Mudah-mudahan Allah ganti sebaik-baiknya, Allah berikan kesabaran mereka, ya, dan mudah-mudahan ya Allah jadikan pelajaran buat kita, buat mereka, ya, bahwa ini tidak akan pernah terjadi, ya, kecuali memang kehendak Allah. Apapun yang Allah tetapkan itu pastinya yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan mereka tabah, ya, mereka sabar, keluarga yang ditinggalkan Allah kasih sabar, yang Allah ambil saat musibah tersebut, golongkan mereka termasuk orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada seluruh bapak-bapak. Melihatnya jangan sekarang, ya, kok saya udah sering banget sedekah hidup masih begini aja, enggak Pak. Bukan sekarang memang balasannya nanti di akhirat. Mudah-mudahan semuanya Allah terima, dan senantiasa Allah ikhlaskan kita dalam berbuat, dalam sedekah dan seluruh amal, dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, istiqomahkan kita dalam agama, selamatkan kita dari fitnah-fitnah yang ada. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil